Ada juga nih kasus-kasus yang lain. Misalkan salah pilih pasangan. Ada beberapa yang saya temui. Perempuan yang milih pasangannya selalu salah semenjak pacaran. Salahnya bukan karena dia nggak cinta ya, tapi selalu melakukan kekerasan pada dia. Dan anehnya mirip semuanya. Pasangannya pertama, yang kedua, yang ketiga, bahkan sampai suaminya pun mirip karakteristiknya dengan orang yang dipilihnya. Bahkan ketika bercerai, pacaran lagi, pacarnya sama dengan orang-orang yang ada di masa lalunya. Ini aneh, tapi nyata. Ada di kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Ada. Ya. Nah, sebaliknya, ada juga orang yang selalu beruntung gitu. Kalau bisnis itu selalu dibantu sama orang-orang yang sangat perhatian sama dia. Selalu dibimbing. Ada juga yang mendapat pasangan itu baik. Gitu. Sampai dia menikah, nggak ada masalah di situ. Ada yang seperti itu. Nah, kita mau ngomongin tentang trauma bonding. Bahwa ketika kita mengalami trauma, ternyata ketika kita menghadapi event traumatik, ya kejadian traumatik, ternyata ada zat-zat tertentu yang keluarnya terlalu banyak di situ. Yang juga itu menyenangkan hati kita. Gitu. Ternyata. Gitu. Dan akhirnya kita membutuhkan itu untuk kita merasakan hal-hal yang menyenangkan itu tadi. Nah, ketika kita mengakses itu, kita harus menemukan objek-objek yang tepat untuk sesuatu itu bangkit lagi ke dalam pikiran kita. Contoh konkretnya begini. Ada korban pelecehan seksual di masa lalu. Nah, ketika dia dilakukan pelecehan seksual, dia terguncang, dia benar-benar terpukul, dia benar-benar merasa dizolimi dan dia merasa jijik sama orang itu dan dirinya sendiri. Ya kan? Nah, anehnya, 2, 3, 4, 5 tahun lagi setelah itu, ternyata dia melakukan hal yang sama persis dengan orang yang melakukan padanya. Dia menjadi pelaku. Nih, teman-teman psikolog pasti sering menjumpai kasus seperti ini. Benar nggak? Pasti sering. Jadi, dulunya dia korban, sekarang jadi pelaku. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata dia ingin membangkitkan kenangan-kenangan itu lagi. Loh, apakah kenangan itu nggak menyakitkan? Iya. Itu dilakukan bukan secara sadar, tapi secara bawah sadarnya. Secara nggak ngerasa, dia memunculkan trauma itu lagi di dalam pikirannya. Karena ada zat-zat tertentu yang harus dikeluarkan karena dia sudah ketagihan dengan zat itu di dalam otaknya. Nah, ini yang disebut dengan trauma bonding. Ya. Jadi trauma bonding ini adalah kecenderungan orang yang telah mengalami trauma untuk bersama dengan orang-orang yang mengingatkannya pada trauma itu. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki perilaku yang negatif, yang itu membawa ke situasi yang negatif, berulang, meskipun itu tidak secara keseluruhan aspek hidup Bapak dan Ibu, ya mungkin hanya keuangan saja, mungkin hanya relationship, mungkin pacaran, untuk teman-teman enggak, gitu. Kemungkinan ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sangat berkesan, yang Bapak dan Ibu nggak bisa lepas dari situ. Berkesan dalam tanda kutip negatif. Gitu. Nah, dalam psikoanalisa ini yang dinamakan dengan fiksasi. Jadi nggak bisa move on, nggak bisa lepas dari itu. Nah, ini yang dinamakan dengan trauma bonding. Kenapa saya jelaskan di awal? Karena nanti ini perjalanan kita untuk ke depan, ya. Apakah kita ini punya trauma bonding atau kita punya istilahnya servo mekanisme gitu ya, yang negatif, yang selalu berulang-ulang, jebakan, trap dalam hidup kita, apakah enggak?